Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Perekonomian Indonesia akan mempresentasikan tentang ruang lingkup kebijakan fiskal dan moneter. Pertama, perkenalkan, nama saya Meliana Rahayu, NIM 040. Perkenalkan, nama saya Vivi Febi Aryawan, NIM 032. Ya, perkenalkan, nama Kirandi Yunistion Indias, NIM 028. Nama saya Ike, NIM 030. Perkenalkan, nama saya Safa Rizky Nabila, NIM 020. Perkenalkan, nama saya Putri Sugianti, NIM 4022. Saya Nabila Devi Indasari, NIM 038. Perkenalkan, nama saya Arinda Somadani, NIM 7026. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'ul Husnul Khoir, NIM 034. Perkenalkan, nama saya Ita Nur Faizah, NIM 024. Ya, perkenalkan, nama saya Ferol Dimas Fatkur Rizky, NIM saya 018. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Jadi, kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik lagi dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, kebijakan fiskal ini lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah yang erat kaitannya dengan pajak. Nah, dari sisi pajak jelas apabila kita mengubah tarif pajak yang berlaku tentunya akan berpengaruh pada ekonomi. Nah, apabila pajak diturunkan maka daya beli masyarakat akan meningkat dan pada perindustrian akan menaikkan output. Sebaliknya, jika pajak dinaikkan maka daya beli masyarakat akan menurun dan sektor perindustrian akan menurunkan juga jumlah output yang diproduksi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah juga dapat mempengaruhi pendapatan nasional, kesempatan kerja, dan dapat mempengaruhi investasi nasional, juga mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang peran dan tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, tujuan utama kebijakan fiskal. Nah, tujuan utama kebijakan fiskal ini adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, serta pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kestabilan perekonomian nasional, memacu pertumbuhan ekonomi, mendorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan, mengurangi pengangguran, dan yang terakhir menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Nah, kemudian adalah peran kebijakan fiskal. Yang pertama, menurunkan tingkat inflasi. Nah, dalam rangka menurunkan tingkat inflasi, pemerintah dapat mengambil peran kebijakan fiskal dengan cara memperkecil pengeluaran pemerintah. Cara tersebut dilakukan dengan cara mengurangi atau menunda atau bahkan membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara waktu. Dengan begitu, peredaran uang kepada masyarakat akan berkurang sehingga tingkat inflasi akan menurun. Yang kedua, meningkatkan produksi PDB dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat perekonomian mengalami kelesuan, jumlah produksi nasional akan cenderung menurun. Nah, kelesuan ekonomi diakibatkan karena turunnya daya beli masyarakat. Jika daya beli masyarakat turun, maka barang dan jasa yang diproduksi produsen akan dikurangi, sehingga produksi nasional ikut menurun. Oleh sebab itu, saat mengalami resesi, pemerintah akan menambah jumlah anggaran belanja untuk barang dan jasa. Anggaran yang telah ditambah pemerintah dapat meningkatkan produksi suatu perusahaan, sehingga produksi nasional juga ikut meningkat. Apabila produksi meningkat, pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Nah, pengeluaran pemerintah yang dianggarkan untuk menyediakan sarana prasarana sosial dan ekonomi bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan usaha produktif. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memusatkan pembangunan
di daerah pedesaan. Nah, pemerintah juga dapat mendorong industri rumah tangga melalui pemberian modal atau pelatihan bagi usaha UMKM agar pengangguran dan kemiskinan berkurang. Yang keempat, meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, peran kebijakan fiskal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ialah dari memperbesar pengeluaran pemerintah seperti pengadaan proyek, pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, atau membeli peralatan militer, rumah sakit, perkantoran. Cara tersebut akan bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat dan dapat melibatkan tenaga kerja. Yang terakhir, menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Nah, penerimaan negara yang optimal mengindikasikan bahwa dana untuk melakukan pembangunan dalam kondisi cukup atau berlebih. Apabila dana pajak dapat dioptimalkan, tentu akan mencukupi kebutuhan pembangunan Indonesia, terutama pembangunan di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Kemudian, keuangan daerah-daerah tersebut masih rendah, sehingga sebagian besar masih mengandalkan dana pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum DAU dan dana alokasi khusus DAK. Dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dianggarkan dari APBN, kondisi perekonomian masyarakat akan mengalami kenaikan, sehingga kesejahteraan pendapatan antara masyarakat daerah satu dengan daerah yang lain dapat dikurangi. Apabila anggaran APBN digunakan sesuai waktu dan tempat yang tepat, akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan signifikan dan merata. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai instrumen kebijakan fiskal. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, di Indonesia menggunakan dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Untuk apa? Untuk mengatur perekonomian suatu negara. Untuk menstabilkan perekonomian suatu negara, kita biasanya menggunakan dua kebijakan itu. Nah, kebijakan fiskal ini apa? Kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dia itu sama-sama seperti kebijakan moneter yang tujuannya untuk menstabilkan perekonomian. Akan tetapi kebijakan fiskal itu mengatur dari sisi pengeluaran dan penerimaan pajak. Jadi memang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu memiliki persamaan, yaitu sama-sama untuk menstabilkan. Akan tetapi caranya berbeda. Kebijakan moneter lebih ditekankan pada tingkat suku bunga dan juga peredaran uang. Akan tetapi kalau kebijakan fiskal itu instrumen utama yang digunakan pada kebijakan fiskal itu adalah berupa pajak, mau penerimaan maupun pengeluaran pajak. Nah, penerimaan pajak ini dari mana? Pajak tentu diambil dari pendapatan masyarakat dan juga barang-barang yang beredar di Indonesia. Nah, kalau pengeluaran pajak itu bisa digunakan untuk apapun. Untuk itulah kebijakan fiskal ini berpengaruh di berbagai segi di dalam suatu negara, termasuk salah satunya yaitu dia akan berpengaruh di pendapatan nasional, juga bisa mempengaruhi kesempatan kerja dan juga tingkat pembangunan suatu negara. Untuk itulah kebijakan fiskal ini perlu pengaturan yang sangat baik untuk bisa mengatur perekonomian suatu negara, karena kan perlu kebijakan fiskal itu perlu diatur atau dikelola dengan baik sehingga nggak terjadi ketimpangan, karena di dalam beberapa jurnal mengatakan terkadang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter itu saling tumpang tindih, artinya kurang adanya pemfokusan oleh pemerintah. Ini kebijakan moneter, itu kebijakan fiskal, itu kurang. Untuk itulah perlu difokuskan kebijakan fiskal itu yang mana, diperuntukkan untuk apa, dan kebijakan moneter itu diperuntukkan untuk apa. Seperti itu. Kalau kebijakan fiskal itu untuk dia bisa mempengaruhi ini juga. Jadi persamaan di kenapa kok kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu bisa saling tumpang tindih, itu kan karena di kebijakan moneter kita itu bisa mengendalikan harga dengan cara mengatur peredaran uang. Tapi di kebijakan fiskal kita juga bisa mengatur harga dengan cara meningkatkan atau menurunkan pajak. Nah, untuk itulah kita harus tahu penggunaannya dengan tepat. Kebijakan moneter itu seperti apa penggunaannya, kebijakan fiskal pun seperti apa. Nah, ini masing-masing ini digunakan di waktu yang harus tepat. Jadi nggak boleh
menurunkan harga bahan pokok dengan menggunakan kebijakan moneter. Kemudian kebijakan fiskalnya ditingkatkan. Nah, akhirnya kinerja kebijakan moneter ini nggak sesuai atau kurang, kinerja kebijakan moneter ini akhirnya nggak maksimal dikarenakan kebijakan fiskal nggak mendukung kebijakan moneter. Seharusnya kedua hal ini itu saling sama-sama mendukung satu sama lain, karena sejatinya mereka satu tujuan, yaitu untuk menstabilkan dan juga untuk meningkatkan perekonomian. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, berdasarkan pendapatan dan pengeluaran negara, kebijakan fiskal dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama adalah kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang adalah suatu kebijakan di mana pemasukan atau pendapatan negara sama besar dengan pengeluaran negara. Dalam kebijakan ini, pemerintah harus menyesuaikan pendapatan negara yang didapat dengan pengeluaran negara yang telah dilakukan. Nah, kebijakan fiskal seimbang ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah negara tidak meminjam dana kepada pihak dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kelemahannya adalah kondisi perekonomian yang semakin terpuruk apabila keadaan perekonomian negara tersebut dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Nah, yang kedua adalah kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus adalah suatu kebijakan di mana pemasukan atau pendapatan negara lebih besar jumlahnya daripada jumlah pengeluaran negara. Dalam kebijakan ini, pendapatan atau pemasukan negara yang didapat oleh pemerintah tidak digunakan seluruhnya untuk pengeluaran negara. Hal tersebut menyebabkan pemerintah dapat menambah tabungan negara. Kebijakan fiskal surplus ini dapat digunakan untuk menghindari inflasi. Kali ini Safa akan menjelaskan mengenai macam-macam kebijakan fiskal yang mana dilihat dari dua, ditinjau dari teorinya, dan yang kedua ditinjau dari jumlah penerimaan dan pengeluarannya. Nah, yang pertama Safa akan menjelaskan kebijakan fiskal yang ditinjau dari teorinya, yang dibagi lagi menjadi 3. Kebijakan fiskal fungsional, yang mana kebijakan fiskal ini digunakan untuk mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan secara tidak langsung yang dilihat dari pendapatan nasional guna untuk meningkatkan kesempatan kerja. Jadi, kebijakan ini digunakan untuk mengatasi pengangguran. Nah, yang kedua adalah kebijakan fiskal secara disengaja, yang mana kebijakan ini itu digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian. Nah, dengan cara apa? Memanipulasi anggaran secara tepat. Ingat, secara tepat. Nah, dengan apa juga nih? Dengan memperbaiki sistem perpajakan. Nah, terus apalagi nih? Dengan memperbaiki atau mengolah pengeluaran pemerintah. Yang terakhir, melakukan keduanya secara bersamaan. Nah, yang ketiga adalah kebijakan fiskal secara tidak disengaja, yang mana kebijakan ini digunakan untuk mendukung siklus bisnis supaya tidak berjalan secara fluktuatif. Nah, seperti itu. Dengan apa? Dengan pajak progresif, dengan asuransi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya Safa akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal yang ditinjau dari jumlah penerimaan dan pengeluarannya. Yang akan Safa jelaskan adalah hanya 2. Yang pertama, kebijakan fiskal defisit, yaitu kebijakan
yang kebalikannya dari kebijakan surplus. Yang mana kalau kebijakan defisit ini itu teman-teman kebijakan yang lebih besar pengeluarannya daripada penerimaannya. Yang ini yang biasa terjadi di negara kita. Seperti itu yang akan menyebabkan apa? Depresi perekonomian. Yang kedua adalah kebijakan fiskal yang dilihat secara dinamis, yang mana kebijakan ini itu dibutuhkan untuk pengeluaran pemerintah, seperti itu, untuk mendukung pengeluaran pemerintah yang semakin dengan berjalannya waktu itu semakin bertambah banyak karena kebutuhan masyarakat juga semakin banyak, begitu. Membahas tentang studi kasus kebijakan fiskal, yaitu pada artikel yang sudah saya baca, yaitu pada rapat presiden pada tanggal 9 Maret 2020 saat Presiden Joko Widodo membuka rapat terbatas di kantor presiden dengan rancangan kebijakan fiskal atasi dampak ekonomi akibat corona. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk merancang kebijakan fiskal hingga pada tahun 2001. Nah, hal ini untuk mengatasi melambatnya pertumbuhan ekonomi global setelah merebaknya virus corona yang terjadi saat ini. Nah, sebelum merancang kebijakan fiskal, Jokowi Widodo meminta para jajarannya itu menghitung secara detail dampak dan risikonya yang sudah diakibatkan saat terjadinya virus corona ini, sehingga mampu memperkuat daya tahan ekonomi nasional yang memungkinkan muncul dan mampu melindungi kita dari gejolak ekonomi global. Nah, pada saat itu Jokowi Widodo juga ingin menarik daya investasi terus ditingkatkan demi membuka lapangan pekerjaan baru di Indonesia. Selanjutnya, Presiden Jokowi Widodo juga ingin mendorong adanya hilirisasi industri Indonesia Timur, dan Joko Widodo juga meminta adanya penguatan termasuk dalam penguatan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, dengan adanya UMKM itu bisa menaikkan kelas serta masuk ke dalam rantai pasok nasional dan global. Nah, Presiden Joko Widodo juga meminta defisit neraca dagang dan defisit transaksi berjalan diturunkan. Nah, untuk itu Pak Presiden Joko Widodo menilai perlu adanya pengembangan industri substitusi impor, dan juga Pak Joko Widodo menekankan pentingnya pengembangan biodiesel hingga 50% dan meningkatkan minyak dalam negeri. Dan juga Pak Jokowi meminta jajarannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana dalam keadaan seperti ini sumber daya manusia bisa berkembang pesat. Nah, dan SDM unggul melalui program pendidikan dan juga kesehatan, pelatihan vokasional yang melalui lewat kartu prakerja, dan juga pengentasan kemiskinan. Nah, pada hal ini Pak Jokowi meminta agar rakyat Indonesia dapat tetap optimis di tengah tekanan ekonomi global saat ini yang saat terburuk karena adanya virus corona ini. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2019 Indonesia ini sebesar 5,2% itu sudah cukup membaik yang pada tahun kemarin.
Terus Pak Presiden Joko Widodo yakin reformasi struktural yang dijalankan secara konsisten akan mampu menciptakan momentum baru bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu terutama nanti setelah adanya Omnibus Law. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian ruang lingkup dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian suatu negara. Jadi, kebijakan moneter ini diambil oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengatur variabel makroekonomi suatu negara seperti inflasi atau pengangguran. Kebijakan ini dilakukan bertujuan untuk memelihara dan mencapai stabilitas nilai mata uang dengan melakukan cara seperti pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat, penyesuaian suku bunga, serta pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait tujuan dan peran kebijakan moneter. Di sini saya akan bahas mengenai tujuan kebijakan moneter dan juga peran dari kebijakan moneter. Nah, yang pertama adalah tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan juga keseimbangan eksternal. Nah, keseimbangan internal ini meliputi perekonomian yang tinggi dan stabil, kemudian stabilitas harga dan juga pemerataan pembangunan. Nah, untuk keseimbangan eksternal ini meliputi keseimbangan neraca pembayaran dan juga tercapainya tujuan perekonomian makro, yaitu stabilitas perekonomian, yang kemudian dapat diukur melalui kesempatan kerja, stabilitas harga, dan juga melalui neraca pembayaran internasional yang seimbang. Tujuan dari kebijakan moneter ini sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Pasal 7 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Nah, untuk mewujudkan dari tujuan kebijakan moneter ini, maka kebijakan moneter memiliki beberapa peranan. Di antaranya yang pertama adalah kebijakan menetapkan kas rasio, di mana kebijakan moneter berperan dalam mengatur cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah kebijakan suku bunga kredit. Dalam hal ini, suku bunga kredit ini ditetapkan oleh Bank Sentral pada Bank Umum agar Bank Umum tidak memberikan suku bunga ini semena-mena terhadap masyarakat sehingga kestabilan perekonomian ini dapat tercapai. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan suku bunga deposito. Hal ini hampir sama dengan kebijakan suku bunga kredit, tetapi dalam kebijakan suku bunga deposito ini, apabila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka bunga deposito ini akan ditambah. Nah, apabila pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan suku bunga deposito. Yang keempat, ada kebijakan mempertahankan kestabilan harga. Untuk menjaga kestabilan harga ini, kebijakan moneter menggunakan cara yaitu tetap menjaga keseimbangan harga-harga yang ada di pasar sehingga peredaran uang tidak meningkat dan tidak terjadi inflasi. Nah, yang kelima ada mengendalikan uang dengan cara menjual dan membeli surat berharga. Dalam hal ini biasa disebut dengan operasi pasar terbuka. Apabila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli surat berharga dari pemerintah. Nah, kemudian sebaliknya, apabila pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pemerintah ini akan menjual surat berharga sehingga masyarakat bisa membeli surat-surat berharga ini. Nah, yang keenam ada memainkan tingkat suku bunga Bank Sentral pada Bank Umum. Nah, ini kan terkadang Bank Umum ini akan minjam uang kepada Bank Sentral. Untuk itu, Bank Sentral akan menurunkan suku bunga dan menaikkan suku bunga pada Bank Sentral agar Bank Umum ini dapat mengendalikan uang yang beredar seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah memainkan jumlah cadangan perbankan atau yang biasa disebut dengan rasio cadangan wajib. Nah, dalam hal ini peran kebijakan moneter ini sama halnya dengan memainkan uang, di mana cadangan perbankan ini harus dijaga atau disimpan oleh pemerintah. Ketika negara ingin menambah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan rasio cadangan. Nah, ketika
pemerintah ingin mengurangi itu, maka pemerintah akan menaikkan rasio cadangan wajib agar hal ini untuk kebijakan moneter ini untuk menyeimbangkan perekonomian seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu imbauan moral kepada pelaku ekonomi. Nah, jadi pemerintah bukan hanya menjaga peredaran uang, tetapi juga melakukan himbauan kepada para pelaku ekonomi, terutama kepada bank umum sebagai lembaga yang langsung kepada masyarakat atau berperan langsung kepada masyarakat. Nah, pemerintah melalui bank sentral ini akan menghimbau bank umum agar bank umum lebih selektif dalam memberikan kredit kepada masyarakat agar uang yang beredar dalam masyarakat ini tidak melebihi yang seharusnya. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan nilai tukar. Dalam hal ini bank sentral berperan dalam menjaga besarnya nilai tukar yang ada. Kemudian yang terakhir adalah mengatur persediaan uang dan barang. Jadi kebijakan moneter ini berpengaruh kepada sektor perdagangan juga. Untuk mengatur laju kestabilan keuangan, tentu saja pemerintah juga perlu untuk menjaga atau memastikan persediaan barang yang ada di masyarakat. Ketika pemerintah ini menginginkan peredaran uang ini bertambah, maka pemerintah juga perlu untuk meningkatkan persediaan barang agar tidak terjadi ketimpangan. Nah, begitu pula sebaliknya, ketika pemerintah ini menginginkan penurunan uang yang beredar, maka penyediaan barang ini juga harus diturunkan agar tidak ada ketimpangan, sehingga kebijakan moneter dalam bidang perdagangan ini dapat stabil. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambahkan jumlah uang yang sedang beredar di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau bisa juga dengan membeli surat berharga yang ada di dalam pasar modal. Selanjutnya adalah kebijakan diskonto, yang merupakan kebijakan di mana terjadi pengurangan dan penambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara mengubah diskonto yang dimiliki oleh bank umum. Apabila pada suatu kondisi di mana bank sentral telah memperhitungkan bahwasanya jumlah uang yang beredar telah mencapai kebutuhan, maka bank sentral secara otomatis akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan hal ini, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat sedikit demi sedikit akan berkurang. Biasanya, banyak orang yang akan berkeinginan untuk menabungkan uangnya di bank. Untuk kebijakan diskonto ini sering mengalami hambatan, apalagi ketika adanya kenaikan dan penurunan suku bunga, maka akan menimbulkan ketergantungan, di mana mereka hanya akan menabung saat suku bunga naik, dan ketika suku bunga turun, mereka akan melakukan pemborosan uang. Namun di sisi lain, penerapan diskonto ini memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi karena perubahan strategi di dalamnya mudah dilaksanakan. Misal, ketika saat itu suku bunga tinggi dan terjadi kekurangan uang yang beredar atau mengalami krisis, suku bunga bisa diturunkan saat itu juga. Hal ini mudah karena digunakannya dalam sebuah sistem atau program yang sudah didesain demikian rupa sehingga tidak membutuhkan waktu dan dana yang besar. Cukup melakukan pemberitahuan kepada para nasabah bahwasanya suku bunga akan diturunkan karena krisis. Selanjutnya adalah kebijakan cadangan kas. Kebijakan ini berhubungan dengan kas rasio, di mana Bank Sentral memiliki wewenang untuk membuat peraturan, yakni dalam menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau yang kita sering sebut dengan kas rasio. Bank umum dalam keadaan ini akan menerima uang dari para nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan jenis tabungan lainnya. Namun dalam hal ini ada sebuah pengecualian, yakni adanya presentasi tertentu dari uang yang disetor oleh nasabah yang tidak diperbolehkan untuk dipinjamkan. Contohnya saat Bank Sentral menahan atau melarang sebagian dari tabungan serta uang yang beredar di masyarakat, baik itu dalam bentuk deposito, giro, sertifikat, dan lain-lain, untuk dipinjamkan ke pihak lain. Hal ini dimaksudkan untuk membuat kondisi peredaran uang menjadi lebih stabil, yakni dengan berupaya menurunkan jumlah uang yang berlebih dan beredar di masyarakat. Instrumen yang selanjutnya adalah kebijakan kredit ketat. Sesuai dengan namanya yang mengandung unsur ketat, maka kebijakan yang satu ini berhubungan dengan pengawasan. Pengawasan terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan perekonomian mampu membaca situasi dengan baik dan mencari sebuah pemecahan masalah ketika kita hidup bersama. Kredit ini diberikan bank umum dengan beberapa syarat, yakni karakter, kapasitas, jaminan kapital, dan kondisi perekonomian. Langkah ini tepat diambil ketika terjadi inflasi di sebuah daerah. Contohnya ketika peredaran uang di masyarakat tidak merata dan sering terjadi fluktuatif, maka Bank Sentral akan menerapkan sistem pajak kredit ketat agar tidak ada satupun pihak yang menyelewengkan uang yang ada. Instrumen kebijakan moneter yang terakhir adalah kebijakan dorongan moral. Kebijakan yang satu ini berbeda dengan kebijakan yang lainnya, karena dalam upayanya menstabilkan jumlah uang yang beredar, cara atau tindakan yang ditempuh oleh kebijakan ini adalah dengan menggunakan pengumuman, pidato, maupun edaran yang ditunjukkan kepada bank umum maupun para pelaku ekonomi lainnya. Pengumuman, pidato, edaran ini bisa berisi tentang ajakan atau larang dengan tujuan menahan pinjaman uang dan melepaskan pinjaman yang ada. Untuk kebijakan yang satu ini, layaknya seperti perintah dari atasan secara langsung akan ditindaklanjuti. Untuk kebijakan ini memiliki kekurangan, yakni tidak semua responden yang diperintahkan untuk melakukan perintah tersebut. Hal ini terjadi karena tidak ada aksi yang signifikan dan kontrol yang minimal. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang mana tadi telah dijelaskan ada beberapa instrumen kebijakan moneter. Di antaranya ada politik diskonto, politik operasi pasar terbuka, politik cadangan kas rasio, serta politik kredit selektif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan moneter. Untuk jenis-jenis kebijakan moneter sendiri ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif, di mana kebijakan moneter ekspansif sendiri adalah kebijakan yang dilakukan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah sebaliknya, yaitu kebijakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, untuk kebijakannya sendiri, yang pertama ada politik diskonto. Dalam kebijakan moneter ekspansif dapat dilakukan dengan cara penurunan tingkat suku bunga. Jika Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga, maka biaya pinjaman Bank Umum terhadap Bank Sentral juga akan menurun, sehingga Bank Umum juga akan menurunkan biaya pinjaman terhadap nasabah-nasabahnya, sehingga nasabah atau masyarakat akan lebih suka meminjam uang di bank, yang pada akhirnya akan menyebabkan banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan dalam kebijakan moneter yang kontraktif, Bank Indonesia dapat melakukan dengan cara yaitu peningkatan suku bunga. Dengan adanya peningkatan suku bunga terhadap Bank Umum, maka Bank Umum juga akan meningkatkan biaya pinjamannya, sehingga tingkat bunga Bank Umum terhadap nasabahnya juga meningkat, yang pada akhirnya masyarakat akan mengurangi atau enggan meminjam uang di bank, sehingga uang yang beredar pun juga semakin berkurang. Kemudian yang kedua ada politik operasi pasar terbuka, di mana dalam kebijakan moneter ekspansif, Bank Indonesia akan membeli surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga Bank Umum akan memperoleh lebih banyak uang untuk pinjaman dan uang yang beredar pun akan semakin banyak. Kemudian sebaliknya juga, dalam kebijakan moneter yang kontraktif, Bank Indonesia akan menjual surat berharga yang telah diterbitkan oleh pemerintah, sehingga cadangan uang di Bank Umum pun akan berkurang untuk pinjaman dan uang yang beredar di masyarakat juga akan berkurang. Yang ketiga ada politik cadangan kas rasio, di mana dalam kebijakan moneter ekspansif dapat dilakukan dengan cara penurunan cadangan kas oleh Bank Indonesia terhadap Bank Umum. Dengan adanya penurunan tersebut, maka Bank Umum akan lebih banyak meminjamkan uangnya terhadap masyarakat, sehingga uang yang beredar pun akan semakin banyak. Kemudian sebaliknya, dalam kebijakan moneter kontraktif,
maka Bank Indonesia akan menaikkan cadangan kas rasio terhadap bank umum, sehingga bank umum akan lebih banyak menahan uangnya di bank dan mengurangi pinjamannya terhadap masyarakat, sehingga uang yang beredar pun akan berkurang. Yang keempat ada politik kredit selektif, di mana dalam kebijakan moneter ekspansif, bank akan memberikan kelonggaran pinjaman terhadap masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk meminjam uang di bank dan uang yang beredar pun akan semakin banyak. Kemudian sebaliknya dalam kebijakan moneter kontraktif, bank akan memberi pengetatan terhadap pemberian kredit kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin meminjam uang di bank pun akan berkurang dan uang yang beredar juga akan semakin sedikit. Nah, jadi pada intinya, kebijakan moneter ekspansif tujuannya adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bersamaan dengan itu, kebijakan ini akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan aktivitas bisnis dan perekonomian masyarakat sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk kebijakan moneter kontraktif sendiri tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan biasanya kebijakan ini dilakukan ketika terjadi inflasi. Ya, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus kebijakan moneter yang ada di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini di dunia sedang dilanda virus yang sangat meresahkan, yakni virus COVID-19 atau biasa disebut virus corona yang berasal dari negara Cina. Sampai saat ini sudah terdapat 93 negara yang mengkonfirmasi terkait atau terkena virus corona ini, termasuk Indonesia. Hal tersebut membawa dampak yang dirasakan dari sektor moneter di Indonesia, baik itu perdagangan, investasi, serta pariwisata. Dampak juga dirasakan di dalam sektor moneter di Indonesia. Dikutip dari bisnis.com tanggal 2 Maret 2020, Bank Indonesia membuat 5 kebijakan moneter untuk menjaga ekonomi dari dampak virus corona yang telah menjangkiti sejumlah warga negara di Indonesia di berbagai daerah, termasuk kebijakan pemangkasan GWM, rupiah, dan juga valuta asing. Jadi 5 kebijakan di sini antara lain yang pertama, BI meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan yang disebut sebagai triple intervention agar nilai tukar rupiah bergerak stabil sesuai fundamental dan juga mengikuti pasar. Di sini strategi intervensi ini di pasar dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pasar karena BI akan selalu berada di pasar untuk menjaga dan juga mengawasi harga-harga di pasar. Kemudian yang kedua, BI menurunkan rasio giro wajib minimum atau GMW valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8% dari DPK, sekarang 4% dari valuta asing yang akan meningkatkan likuiditas valuta asing di perbankan. Kemudian untuk kebijakan yang kedua ini diharapkan dengan ini semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan juga kebijakan ini akan mempermudah perbankan untuk memasok pasar di valuta asing. Kemudian yang ketiga, BI menurunkan GMW rupiah sebesar 50 BPS yang ditujukan kepada pelaksanaan berkoordinasi dengan pemerintah. Jadi setelah COVID-19 ini, eksportir dan juga importir kesulitan melakukan kegiatan. Tidak hanya logistik distribusi, biasanya impor dari Cina, jika impor dari negara lain, biaya impor termasuk harganya itu mahal. Jadi dengan penurunan ini diharapkan mempermudah dunia usaha melakukan kegiatan ekspor impor dengan biaya lebih murah. Kemudian yang keempat di sini BI memperluas jenis dan juga cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam melakukan lindung nilai termasuk dengan domestic non-delivery forward atau DNDF. Kemudian untuk kebijakan ini perluasan bagi investor asing melepas dan juga memasukkan ke rekening Indonesia atau rekening dalam rupiah. Jadi untuk kebijakan nomor 4 ini BI yakin komitmen investor tetap kuat sekarang di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat adanya virus corona ini. Kemudian yang terakhir kelima, di sini BI menegaskan investor global dan dapat menggunakan bank kustodian baik global maupun domestik. Dalam melakukan investasi di Indonesia, BI akan menghargai berkoordinasi dengan OJK dan juga pemerintah dalam penanganan dampak virus corona ke Indonesia. BI juga akan terus menghargai independensi dari OJK dan juga pemerintah. Kemudian untuk 5 langkah ini dinilai
langkah yang diambil dari BI ini sudah tepat sebagai respons sekaligus antisipasi dan juga dari perlambatan ekonomi domestik karena tekanan dari eksternal. Salah satunya juga dari virus yang sudah menyebar itu tadi ya. Jadi di sini langkah BI ini juga memberikan kepastian terkait objektivitas gambaran perekonomian nasional di tahun ini, tahun 2020, dan juga tahun 2021 nanti seperti apa gambarannya. Jadi pelaku ekonomi pasar diharapkan lebih tenang, sehingga tekanan ke pasar keuangan, pasar modal dan juga sektor real bisa berkurang atau mereda. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.